Halo, kembali lagi bersama saya, Harold Timotius Suwartono. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan informasi mengenai sejarah internet. Jadi internet ini merupakan suatu hal yang banyak digunakan oleh manusia pada zaman sekarang. Dan tentunya Anda yang sedang menonton video ini juga sedang menggunakan internet. Oke, jadi dalam menyampaikan informasi saya akan membagi menjadi 4 topik. Yang pertama yaitu internet itu sendiri, akan ada penjelasan singkat dari internet. Yang kedua adalah sejarah internet di dunia. Di awal munculnya internet di dunia ini, yaitu di Amerika Serikat pertama kali. Yang ketiga yaitu sejarah internet di Indonesia, awal pertama kali masuknya. Lalu yang keempat ada kemajuan teknologi dari internet itu sendiri. Oke, langsung kita mulai yang pertama yaitu internet. Jadi apa itu internet? Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Sedangkan menurut salah satu ahli dalam bidang IT di Indonesia, yaitu Onowe Purbo, menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP atau Voice over Internet Protocol. Jadi internet ini merupakan sebuah jaringan ya yang menghubungkan antar perangkat. Kalau zaman dulu antar perangkat, antar komputer ya. Kalau zaman sekarang sudah bisa antara manusia dengan komputer atau dengan perangkat-perangkat yang lain. Sekarang lebih luas jangkauannya. Oke, yang kedua yaitu topik utamanya yaitu sejarah internet di dunia dan bagaimana dan kenapa internet bisa tercipta. Oke, secara singkat internet ini jadi pada tahun 1957 Rusia atau USSR pada saat itu meluncurkan satelit buatan yang diberi nama dengan Sputnik. Hal ini memunculkan respon dari Amerika Serikat untuk menyaingi teknologi dari Rusia ini, yang waktu itu Soviet ya. Nah, pada tahun 1958 Amerika melalui DARPA atau melalui Departemen Pertahanannya membentuk ARPA. Nah, pada tahun 1960 mulai ARPANET ini mulai berkembang, dan 1970 itu ARPANET mulai dipublikasikan ke umum. Jadi awalnya itu masih terbatas pada militer dan beberapa universitas di Amerika. Lalu tahun 1980-an itu mulai munculnya Bitnet dan DNS atau Domain Name Server. Jadi sebelum itu masih belum menggunakan DNS. Lalu 90-an mulai ditemukannya WWW atau World Wide Web yang ditemukan oleh Timothy Berners-Lee. Ini menjadi gerbang bagi internet mulai menggunakan HTML ya gitu. Jadi mulai ada grafis, mulai ada lain-lain. Lalu tahun 2000-an ini internet sudah sangat luas sekali, penggunanya banyak sekali yang muncul seperti email yaitu Yahoo, ada aplikasi website Amazon, eBay. Lalu tahun 2010-an mulai banyak juga muncul seperti YouTube, Netflix, dan Facebook 2004-an. Oke ya, seperti yang tadi dijelaskan ya, ini adalah yang sebelah kiri adalah satelit USSR tahun 1957. Yang sebelah kanan adalah gedung DARPA. Ya, sekarang sudah tidak seperti ini gedungnya, dan gedung pertama kalinya juga bukan seperti ini. Dan DARPA ini untuk berguna untuk melakukan riset mengenai jaringan komputer untuk kepentingan militer. Nah, DARPA ini mempunyai proyek yang disebut dengan ARPA dan nantinya akan menjadi namanya ARPANET. Lalu lama-lama sekarang sudah menjadi internet. Jadi pada tahun 1970 ada sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Jadi pertama awal-awalnya itu komputer atau internet ini digunakan hanya untuk mengirimkan teks ya. Masih belum ada gambar, ada video, ada lain-lain, hanya teks. Dan awal pengembangannya DARPA itu menggunakan
software dan hardware berbasis Unix. Unix ini nanti dikembangkan lagi menjadi Linux, dan sekarang sudah banyak sekali sistem operasinya bisa menggunakan Windows, ada macOS dan lain-lain. Nah, jadi tujuan awalnya dari DoD atau Department of Defense dari US membentuk DARPA ini, selain tadi ya karena respon dari Soviet yang meluncurkan satelit buatannya yaitu Sputnik, yaitu ada dua alasan lagi, yaitu membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir. Yang kedua, untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Ya, jadi karena untuk komunikasi ya, jadi karena komunikasinya biar lebih cepat dan lebih terpusat, maka DARPA ini memiliki proyek yaitu internet tadi. Yang pertamanya bernama dengan ARPANET. Oke, jadi pada awalnya hanya ada 4 situs pertama yang dihubungkan oleh ARPANET pada tahun 1969. Yang pertama yaitu University of California, yang kedua Stanford Research Institute, lalu yang ketiga University of Utah, dan yang keempat ada Santa Barbara. Jadi hanya situs dari keempat universitas ini yang mampu dihubungkan oleh ARPANET. Lalu lama-kelamaan universitas lain di Amerika juga tertarik dengan teknologi ini dan berlanjut sampai ke kancah global ya, sampai internasional. Di negara-negara lain juga menggunakan internet. Nah, jadi ARPANET ini nanti dipecah, kan mulai dipublikasikan pada Oktober 1972. Dan karena mulai dipublikasikan ini, banyak universitas di Amerika yang tertarik. Jadi proyek ARPANET ini berkembang pesat hingga mereka ini kawalan dalam manajemen. Akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET sendiri dan MILNET. ARPANET khusus untuk kepentingan non militer seperti universitas, perusahaan dan lain-lain, sedangkan MILNET khusus untuk kepentingan militer. Dan nantinya inilah yang kita kenal sebagai internet. Oke, jadi ada timeline perkembangan teknologi internet seperti yang tadi jelaskan. Tahun 1998 mulai ARPA dibentuk. Lalu 1961 munculnya prinsip transfer data di dalam suatu jaringan komputer. Lalu 1965 pertama kali dua buah komputer yang terpisah dalam jarak yang jauh dapat saling terhubung. Jadi awal-awal masih belum bisa yang jarak yang jauh ya, masih berdekatan antara dua komputer. Lalu 1974 pertama kali digunakannya istilah internet atau internet working. Jadi sebelum itu menggunakan nama ARPANET. Lalu 1971 mulai adanya surat elektronik atau email. 1969 ARPA meluncurkan jaringan komputer ARPANET. Lalu 1976 munculnya Ethernet. 1982 baru mulai digunakan protokol yaitu TCP/IP. Lalu tahun 1991 diperkenalkan WWW. 1993 pertama kalinya di dalam internet disiarkan sebuah broadcast radio. Jadi pertama kalinya internet itu disiarkan atau ditransmisikan menggunakan radio ya, jaringan gelombang radio. Lalu 1994 toko online pertama dibuat dan mulai muncul bank virtual dan banner beriklan di internet. 1999 mulai muncul MP3, jaringan transfer file, terutama untuk keperluan distro file MP3 secara peer-to-peer diperkenalkan. Pada tahun 2010, kru dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS menerima akses langsung terhadap internet. Dari internet sudah bisa diakses di luar angkasa. Nah, lalu ada tambahan di tahun 1986 ini National Science Foundation Network itu lembaga yang mengurusi internet secara internasional dibentuk. Jadi tidak hanya di Amerika, tetapi sudah mulai di berbagai negara di dunia. Dan yang mengurusi adalah ini NSFNet ini. Oke, lalu yang ketiga yaitu internet di Indonesia. Jadi kapan dan siapa yang membawa internet ke Indonesia? Internet masuk di Indonesia itu tahun awal 1990-an ya. Tepatnya 1994. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network.
Dan tokoh-tokohnya adalah seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo. Nah, di fotonya sebelah kiri ini merupakan Pak Ono W. Purbo yang merupakan salah satu tokoh ahli IT yang terkenal di Indonesia karena yang membawa internet ke Indonesia bersama teman-temannya, dan beliau-beliau ini juga yang menulis beberapa buku mengenai internet. Jadi inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di Amati Radio, khususnya di Amati Radio Club atau RC di ITB. Jadi internet pada awalnya diperkenalkan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia radio ya. Jadi bermodalkan pesawat transceiver HFSSB Kenwood TS430 milik Haryasudi Rapratna dengan komputer merek Apple II punya Ono W. Purbo. Nah, untuk Robi Subiakto sendiri merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8 UI dan ITB. Jadi teknologi awal yang dikembangkan oleh beliau-beliau ini kemudian digunakan oleh berbagai lembaga di Indonesia sampai sekarang ya. Lalu ada ISP pertama di Indonesia, jadi Internet Service Provider, itu penyedia internet. Kalau sekarang seperti Telkomsel, Indosat, XL seperti itu. ISP pertama di Indonesia yaitu Ipteknet. Jadi secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Sanjaya ini merupakan seorang mahasiswa juga dan pengusaha. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Kalau zaman dulu masih berjalan, kalau sekarang sudah kalah dengan PT Telkom ya. Sekarang dikuasai oleh PT Telkom. Oke, jadi ada kemajuan teknologi internet. Jadi bagaimana internet berkembang di masa sekarang. Nah, ini sebagai informasi saja, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 ini sebanyak 202,6 juta jiwa. Lalu sedangkan di dunia pengguna internet mencapai 4,66 miliar jiwa. Nah, internet di masyarakat ini sekarang sangat tersebar luas ya, dan hampir semua orang di dunia pasti pernah menggunakan internet dan dalam sehari-harinya menggunakan internet, dan banyak sekali teknologi internet di masyarakat yang digunakan. Dan sebagai contoh di sini ada sosial media, ada Facebook, Instagram, dan Twitter. Lalu ada telekonferensi seperti yang digunakan oleh banyak pelajar dan mahasiswa sekarang seperti Zoom, Google Meet, ada Teams dari Microsoft. Lalu ada aplikasi chat, aplikasi yang sehari-hari pasti dipakai untuk berkomunikasi sekarang, yaitu ada WhatsApp, ada Line, ada Telegram. Lalu juga ada teknologi lain dari internet seperti email, ada SMS, lalu ada FTP atau File Transfer Protocol untuk mengirimkan data-data. Lalu juga ada VoIP atau Voice over Internet Protocol, dan itu merupakan pengembangan dari internet. Lalu yang terbaru yang sekarang ini sedang dikembangkan dan sedang berkembang cukup pesat, yaitu ada cloud computing dan Internet of Things. Jadi cloud computing ini penggunaan teknologi komputasi yang meliputi server, penyimpanan basis data, jaringan, software, intelijen, dan analitik dalam satu jaringan untuk menjalankan program secara fleksibel dan cepat. Jadi tidak bergantung kepada hardware tetapi bergantung kepada cloud. Sebelumnya ada cloud storage yang hanya untuk menyimpan, sekarang sudah ada cloud computing. Jadi skala aktivitas pemrosesan dari berbagai hal seperti server, penyimpanan, dan lain-lain itu sudah menggunakan cloud. Lalu yang kedua ada Internet of Things atau IoT dikenalnya, yang merupakan konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Jadi di zaman sekarang ini banyak sekali benda-benda atau barang-barang yang dibekali oleh internet.
Jadi untuk mentransmisikan data ya, seperti ada lampu, lalu ada kulkas yang ada internetnya, digunakan untuk berbagai kepentingan, nanti dihubungkan bisa ke handphone atau perangkat yang lain seperti laptop atau komputer. Ada juga kompor dan banyak peralatan-peralatan lain yang dibekali oleh internet guna memudahkan aktivitas manusia. Oke, jadi sekian informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata yang salah atau informasi yang salah atau ada kata-kata yang menyinggung. Terima kasih dan sampai jumpa.